Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman sekalian menyaksikan rekaman video presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sahara dengan NPM 2021711018 yang akan ditemani oleh keempat teman saya yang terdiri dari Muhammad Nur Alamsyah 2021711024, Yadin Nur Yadin 2021711053, Dia Yusuf Abdurrahman NPM 2021711084, dan Mala Komalasari 2021711092. Kami dari kelompok 5 Sejarah Asia Selatan kelas B yang akan memaparkan materi mengenai kedatangan bangsa Inggris di India. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alamsyah, NPM 2021711024. Di sini saya akan membahas mengenai materi datangnya bangsa Inggris ke India. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Kedatangan bangsa Inggris ke India tidak terlepas dengan sejarah bangsa Eropa yang telah lama melakukan ekspedisi lautan. Kerajaan-kerajaan kuat Eropa seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan Perancis bersaing dalam menemukan daratan baru yang bisa dimanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dan Inggris yang pada saat itu merupakan salah satu kerajaan besar berhasil menaklukkan beberapa daratan. Salah satunya adalah Semenanjung India. Lebih dalamnya mengenai sejarah datangnya bangsa Inggris ke India, bahwa orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India pada tahun 1608 Masehi dan mengajukan permohonan tinggal di India kepada para penguasa dinasti Mughal. Namun kehadiran mereka ditolak mentah-mentah oleh para penguasa. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Inggris pertama kali masuk itu pada tahun 1612 di Surat. Masuknya Inggris ke India karena oleh suatu fakta yang dibuat oleh Ratu Elizabeth, yang mana isinya adalah membentuk East India Company atau EIC untuk melakukan perdagangan antara India dan Inggris. Nah, dan sejak saat itu barulah Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah yang kecil, yang mana pada saat itu awalnya untuk menjaga sebuah loji. Nah, kemudian pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris sejak saat itu. Dan sejak saat itu pula bangsa Inggris terus berdatangan dan bermukim di timur India. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terbentuknya kongsi dagang Inggris ini bermula dari perjalanan bangsa Inggris yang berlayar ke dunia timur untuk mencari negara penghasil rempah-rempah. EIC ini berdampak pada kolonialisme dan penderitaan bagi bangsa India. Penjajahan Inggris ini diawali dengan pembentukan EIC pada tahun 1605. Namun, pedagang Inggris telah masuk ke India pada tahun 1600. Pusat kekuasaan EIC berada di Kalkuta, India, dan bermula dari sini Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Ketika bangsa Inggris melakukan kolonialisme dan imperialisme di India, wilayah itu mengalami perubahan besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang politik, terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial. Sedangkan dalam bidang pendidikan, banyak sekali orang-orang India yang disekolahkan di Eropa. Dan setelah lulus, mereka dikembalikan lagi ke negara asalnya, dengan harapan bahwa mereka akan mempunyai pola pemikiran model Eropa dan akan berpengaruh kepada lingkungan masyarakatnya. Dalam bidang ekonomi sendiri, jelas bahwa India mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Sementara dalam bidang sosial budaya, terjadi perubahan pandangan hidup atau pola pikir masyarakat India dalam menghadapi sesuatu. Misalnya, kapan seseorang sedang terkena penyakit, mereka selalu berobat kepada dukun, paranormal, dan lain-lain. Dan pastinya mereka mempunyai cara pengobatan secara irasional. Tetapi setelah adanya teknologi dari bangsa Inggris, mereka mulai beralih berobat kepada para dokter. Namun lama-kelamaan bangsa India mulai menyadari bahwa kedatangan mereka benar-benar mendatangkan penderitaan bagi bangsa India. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan hanya menguntungkan bagi bangsa Inggris saja. Misalnya, pembangunan jalan yang diperuntukkan bagi industri-industri atau transportasi barang-barang produksi Inggris saja, bukan untuk kepentingan kedua belah pihak. Kemudian banyak juga pabrik-pabrik industri milik Inggris yang mengolah bahan mentah dari wilayah India untuk dibuat menjadi sebuah produk. Produk-produk itu pasti banyak menguntungkan, banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan. Namun bagi bangsa pribumi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, atau mereka hanya mendapatkan beberapa persen saja dari keuntungan tersebut. Dalam bidang sosial saja, mereka tidak menghargai sosial budaya yang ada di India. Pagar-pagar tinggi yang biasanya digunakan oleh kaum Brahmana berubah menjadi pagar-pagar tinggi yang digunakan oleh orang-orang Eropa. Akibat dari itu semua, pada tahun 1857 terjadi pemberontakan Sepoy atau pemberontakan besar yang dilakukan oleh tentara India yang tergabung dalam kemiliteran Inggris. Dalam peristiwa pemberontakan itu, tentara Sepoy yang menolak menggunakan peluru berpelumas tersebut karena sebuah rumor yang mengatakan bahwa peluru yang digunakan oleh mereka itu dilumasi oleh lemak sapi dan babi. Padahal dalam keyakinan orang-orang Hindu, sapi merupakan suatu hewan yang disucikan, dan Muslim India ternodai karena babi dalam Islam adalah binatang yang haram. Namun dari insiden itu, bangsa Inggris melakukan insiden penahanan, pemberontakan pun pecah, dan Inggris mendapatkan kembali kekuasaannya. Orang-orang Inggris memerintah selama hampir 200 tahun, segera setelah pertempuran Plassey di tahun 1757. Inggris meraih kekuasaan politik di India.
yang didominasi pada pemerintahan Lord Dalhousie yang menjadi gubernur jenderal pada tahun 1848. Dia menduduki suku Punjab, Peshawar, dan Patan di barat Laut India. Pada tahun 1856, penaklukan Inggris dan otoritasnya ditetapkan dengan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yadin Riyadin dari kelompok 5 yang membahas tentang masuknya Inggris ke India. Nah, di sini kebetulan saya kebagian membahas tentang kemunduran bangsa Inggris di India. Nah, pada tahun 1940, untuk pertama kalinya, Muslim Liga menuntut satu negara khusus untuk orang-orang Islam, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tuntutan kemerdekaan makin mendesak kepada pemerintah Inggris, yang menghasilkan dibentuknya suatu Constituent Assembly. Tetapi Muslim Liga tidak bersedia ikut serta dalam Constituent Assembly ini, dan tetap menuntut dibentuknya suatu negara tersendiri bagi penduduk Islam di India. Tuntutan kaum muslimin itu akhirnya dipenuhi oleh Inggris dengan pembentukan negara Pakistan. Pada bulan Februari 1947, keluarlah pengumuman dari Inggris yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan mengundurkan diri dari India paling lambat bulan Juni 1948, menjelang kemerdekaan India dan terbebas dari imperialisme. Pemerintahan Inggris memerintahkan Lord Mountbatten untuk menjabat Raja Muda Inggris di India karena ia dinilai sebagai orang yang bijaksana dalam tindakannya. Setelah melalui perundingan yang cukup tegang antara Mountbatten dengan tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru, Gandhi, dan Ali Jinnah, akhirnya dicapai persetujuan untuk mendirikan dua negara yang terpisah, yaitu India dan Pakistan. Nah, untuk faktor-faktor kemunduran yang lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Abdurrahman, NPM 2021711084. Pada tahun 1940, untuk pertama kalinya Muslim Language menuntut satu negara khusus untuk orang-orang Islam. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, tuntutan kemerdekaan makin mendesak kepada pemerintah Inggris yang menghasilkan dibentuknya suatu Constituent Assembly. Pada bulan Februari tahun 1947, keluarlah pengumuman dari Inggris yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan mengundurkan diri dari India paling lambat bulan Juni 1948. Negara yang terpisah yaitu India dan Pakistan. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan nama resmi yaitu Republik India dan sistem pemerintahannya Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaan pada ruang diskusi yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.